Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal. Nama saya Muhammad Lutfi Sofyan. Saya Muhammad Reza Fidiansyah. Nama saya Muhammad Rendi Herdasa Putra. Saya Muhammad Hasbi Fadilah. Saya Mulyana. Korupsi dana pendidikan. Korupsi dalam bidang pendidikan telah menjadi hambatan serius bagi pembangunan pendidikan di banyak negara. Dalam prolog ini, kita akan mengungkap bagaimana korupsi merusak sistem pendidikan dengan menghambat akses, kualitas, dan kesetaraan. Kita akan menjelajahi konsekuensi jangka panjang dari tindakan korupsi dalam pendidikan dan menggali upaya yang perlu dilakukan untuk memeranginya, agar setiap individu memiliki akses yang adil dan kesempatan yang setara dalam mencari ilmu. Analisa peristiwa. 1. Penyebab dan modus korupsi. Kasus korupsi terkait pendidikan cenderung melibatkan dana bantuan operasional sekolah, pengadaan barang atau jasa, dan pembangunan infrastruktur. Modus operandi korupsi meliputi pemotongan dana bantuan, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, markup anggaran, pungutan liar, dan penggelapan dana. Kedua, keterlibatan pihak-pihak tertentu. Pelaku korupsi berasal dari berbagai latar belakang, termasuk aparat sipil negara, dari dinas pendidikan, pihak sekolah, guru, staf keuangan, penyedia pengadaan, dan bahkan kepala daerah. Keterlibatan oknum kejaksaan dalam beberapa kasus juga menunjukkan adanya penyimpangan di lembaga hukum. 3. Kerugian negara. Besar kerugian negara akibat korupsi di sektor pendidikan mencapai angka yang signifikan, yaitu mencapai 1,6 triliun dalam rentang waktu tertentu. Kerugian negara ini bisa saja lebih besar, mengingat adanya kasus yang belum teridentifikasi secara spesifik. 4. Kasus korupsi pada masa pandemi COVID-19. Diketahui bahwa sejumlah kasus korupsi pendidikan terkait dengan pengamanan pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran selama pandemi. Selanjutnya, korupsi di sektor perguruan tinggi. Meskipun jumlah kasusnya tidak banyak di Dinas Pendidikan dan Sekolah, korupsi di perguruan tinggi memiliki dampak kerugian yang signifikan terhadap negara. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam penggunaan anggaran di perguruan tinggi. Poin terakhir, kesadaran nilai pendidikan. Fakta bahwa kasus korupsi melibatkan pihak dari Dinas Pendidikan dan Sekolah mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran akan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan di kalangan para pendidik dan penegak pendidikan. Selanjutnya, solusi. Pemberantasan korupsi dalam sektor bidang pendidikan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Beberapa solusi untuk mengatasi korupsi dalam bidang pendidikan meliputi: yang pertama, transparansi dana pendidikan. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasi anggaran pendidikan, penggunaan dana, dan laporan keuangan secara terbuka. Yang kedua, pengawasan dan audit independen. Menerapkan pengawasan yang ketat dan audit independen terhadap dana pendidikan untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, penegakan hukum. Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dalam sistem pendidikan, termasuk tindakan disiplin terhadap oknum yang terlibat dalam korupsi. Yang keempat, whistleblower protection, memberikan perlindungan hukum kepada para pengungkap praktik korupsi yang di dalam sistem pendidikan. Reformasi manajemen, menerapkan sistem manajemen yang efisien dan profesional dalam lembaga pendidikan, termasuk seleksi dan promosi pegawai. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan pendidikan serta pengelolaan dana pendidikan. Yang ketujuh, pendidikan etika. Memasukkan pendidikan etika dan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan sehingga generasi muda mendapatkan pemahaman yang kuat tentang dapat berkorupsi. Yang kedelapan, penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola dana pendidikan dengan lebih efisien serta mengurangi kesempatan untuk korupsi. Yang kesembilan, pemberian gaji yang layak. Memastikan pendidik dan staf pendidikan menerima gaji yang layak sehingga mengurangi insentif untuk mencari tambahan ilegal. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan diperlukan untuk mengatasi korupsi dalam pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil dan berkualitas ke pendidikan. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah maraknya korupsi di sektor pendidikan menjadi ancaman serius terhadap penyelenggara pendidikan yang berkualitas dan pembangunan sumber daya manusia yang efektif. Meskipun kasus-kasus korupsi yang berhasil ditindak oleh penegak hukum terus meningkat dari waktu ke waktu, fakta menunjukkan bahwa skala sebenarnya dari korupsi ialah dalam sektor pendidikan mungkin jauh lebih besar daripada yang terungkap. Korupsi dalam sektor pendidikan tidak mengenal batasan nilai moral, melibatkan dana bantuan bagi siswa yang kurang mampu, serta upah guru honorer. Bahkan dalam situasi pandemi COVID-19, kasus korupsi masih
masih terjadi, terutama bantuan operasional pendidikan yang ditunjukkan penanganan pandemik. 6. Terlihat juga adanya keterkaitan antara korupsi kecil-kecilan yang terjadi di tingkat sekolah dengan korupsi yang wewenang lebih tinggi, termasuk kepala daerah dan penegak hukum. Penyebab lainnya mungkin terkait dengan praktik jual beli jabatan yang memicu praktik korupsi. Untuk mengurangi kasus korupsi, diperlukan peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Komite sekolah perlu terlibat secara substansial dalam pengawasan dan perencanaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Sementara keterbukaan informasi harus menjadi prinsip utama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Inspektorat daerah juga perlu diberi peran yang lebih kuat dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan penanganan keluhan terkait penyalahgunaan wewenang pejabat daerah. Kesadaran dan kapasitas pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan di kalangan sekolah untuk meminimalkan kesalahan dalam penggunaan anggaran. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.